rumus viral itu sepele. Kamu tahu ya, jadi kan kemarin tuh kasus yang viral yang kita bahas, pertama kali adalah kasus Mario Dandi. Ya, yang awal-awal itu sampai tahun. akhirnya masuk ya. Ya, Nah, kemudian ada kasus Ivan, ya Koko ini. Ivan Ini ya. yang rame juga. Rame juga masuk. Kemudian ada kasus Dokter Koas. Ya, Dokter Koas ini berkelanjutan. ya akhirnya supirnya yang masuk ya. Dan yang terbaru ini adalah kasus-kasus atau roti ini ya. Kamu tahu nggak bahwa di keempat kasus ini sebenarnya ada pola yang sama yang akhirnya aku tuh bisa nyebak bahwa ini bakal rame nih, ini bakal gede itu. Kesamaannya apa itu, Pak? Nah, kira-kira lo ya. Kembali lagi ke channel Ray Sakti. Halo Pak Ray. Baik. Gimana Pak kabarnya Pak? Ya sehat toh. Sehat ya. Gini loh Pak, saya mau tanya ini Pak, kan kita punya kelas ini Credit Card Revolution. Iya. Tapi kenapa Pak Ray nggak pernah bahas? Malah yang dibahas itu yang viral. Oh gitu. Kenapa ini Pak Ray? Loh. Harusnya kan Credit Card Revolution ini Pak. Lah kan itu kan tugasmu sama tim toh yang bikin ya kan. Nah, jadi kenapa bahas yang viral? Kan pertanyaannya sepele. Ya. Aku bahas menjadi viral atau viral kemudian aku bahas. Ini. Ya, jadi kalau kita membicarakan sesuatu yang viral itu menyambung. Jadi kan kalau kita berbicara algoritma di sosial media itu kan ketika kita posting sesuatu itu kan bukan dilihat dari follower kita, tapi dilihat dari intensitas masyarakat. Nah sekarang ini ada gerakan-gerakan, kan kita tahu sendiri bahwa sekarang ini kayak polisi itu kan sangat dikritisi ya. Banyak kasus namanya no viral, no justice. Nah, ya. Ini Pak Roy kok tahu kalau itu viral apa enggaknya? Dari mana Pak? Oke, nah jadi gini, tahu kamu ya kan, jadi rumus viral itu sepele. Kamu tahu ya, jadi kan kemarin tuh kasus yang viral yang kita bahas, pertama kali adalah kasus Mario Dandi. Ya, yang awal-awal itu tahun. sampai akhirnya masuk ya. Nah, kemudian ada kasus Ivan ya. Koko Ivan ini ya. Rame juga. Rame juga masuk. Kemudian ada kasus Dokter Koas. Ya, Dokter Koas ini ya akhirnya supirnya yang masuk ya. Dan yang terbaru ini adalah kasus-kasus atau roti ini ya. Kamu tahu nggak bahwa di keempat kasus ini sebenarnya ada pola yang sama yang akhirnya aku tuh bisa nyebak bahwa ini bakal rame nih, ini bakal gede itu. Kesamaannya apa itu Pak? Nah, kira-kira lo ya. Kesamaannya adalah apa? Keempat kasus ini kenapa bisa jadi viral? Karena satu ya, ini yang berulah itu kebanyakan anaknya. Ya. Nah, hampir jadi semua rumusnya adalah anak orang kaya, anak pejabat ya, antara anak orang kaya, anak pejabat, anak pengusaha. Ya, anak pengusaha ya. Kemudian berikutnya adalah korbannya itu bukan orang kaya juga. Ya. Nah, korbannya itu pasti orang biasa, rakyat kecil, rakyat miskin. Nah, jadi ada pertarungan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, jadi rumusnya itu seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu kita lihat nih, ini pelakunya siapa? Pelakunya ini, anaknya siapa atau siapa kan? Ya. Dan ini. Nah, ini yang menarik adalah kalau aku lihat ya, kenapa ini perlu diviralkan? Ini sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat bahwa rata-rata ini kejadian ini kan gara-gara anak yang terlalu dimanja. 4 kejadian ini loh. Istilahnya kesalahan dari... Ya ini kan gara-gara anak terlalu manja. Mario Dandi karena terlalu dimanja, akhirnya semena-mena. Kemudian pada kasusnya Papa Ivan itu kan karena mungkin anaknya terlalu dimanja, akhirnya semena-mena juga. Bapaknya yang turun. Bapaknya yang turun, bapaknya yang kena, ya kan? Ini anak bapak kena. Nah ini yang lucu yang Dokter Koas. Karena terlalu dimanja sama ibunya, ya akhirnya supirnya turun tangan. Itu kan menjadi perdebatan. Jangan-jangan itu plot twist-nya supirku ayah kandungku ya. Itu kan sekedar plot twist ya teman-teman ya, saya nggak tahu ya kan. Nah yang terakhir ini kan, nah ini juga sama ini kasusnya siapa ini George ini kan. Ini juga anak yang terlalu dimanja tapi mungkin ini masih ada perdebatan karena ada keterbelakangan atau versi dari keluarga ada keterbelakangan mental. Tapi berdasarkan dari semuanya teman-teman yang DM kan temennya dia tuh pada DM aku kan. Oh ada Pak? Ya, jadi dibilang autis itu enggak, tapi nyebelin dan memang problematik gitu loh. Oh iya. Nah,
Kenapa hal ini terjadi? Nah, ini penting nih teman-teman buat masyarakat bahwa kenapa hal ini terjadi? Ini sebenarnya kayak cerita drama Korea. Oh. Kalau kamu ngikutin drama Korea, yang namanya peran antagonis itu pasti anaknya orang kaya, yang dimanja, kemudian dia berbuat semena-mena, kan formatnya kan itu aja toh. Jadi istilahnya kurang perhatian orang tua lah. Nah, pasti ujung-ujungnya kayak begitu. Nah, kalau aku bisa menarik benang merah adalah ini yang kasih sayang yang begitu membabi buta orang tua terhadap anaknya. Jadi karena kasih sayang itu terlalu membabi buta, apapun dituruti, ya sampai anaknya itu mempunyai dunia sendiri. Bahkan di dunianya dia berhak semena-mena. Meskipun dia salah. Ketika dia salah yang nyebokin orang tuanya. Gitu. Dan mungkin karena orang tuanya kaya, punya jabatan apa segala, ketika kesalahan-kesalahan kecil ya dia tutup kayak kasus yang istilahnya kayak di drama-drama Korea kan seperti itu. Kita bebas melakukan. Akhirnya kan dia itu kan, oh ternyata nggak apa-apa nih, aku melanggar dikit ya kan, ada orang tuaku cover kan, ya kan akhirnya dilanjutkan terus tambah skala besar-besar, dan mungkin ketika skala besar biasanya juga nggak apa-apa, tapi mereka lupa bahwa ada realitas sebenarnya di dalam dunia ini, mekanisme yaitu no viral, no justice. Sebenarnya hal seperti ini tuh zaman dulu itu juga banyak. Ya, zaman sekarang kita juga dulu banyak. Cuma tahu nggak bedanya kenapa? Mungkin dulu kan tidak ada handphone, Pak. Nah, dulu nggak ada handphone, kalaupun ada videonya masih buram. Nggak kelihatan ya. Nah, bedanya sekarang handphone di mana-mana, semua bisa dijadikan narasi. Jadi ini model pendidikan yang seperti ini sebenarnya kita juga harus, lu kan punya anak juga kan? Iya. Aku juga punya anak. Kadang-kadang kita tuh kalau memberikan cinta berlebih itu, ketika dia melakukan kesalahan, oh nggak apa-apa, ya kan? Oh ini nggak apa-apa, akhirnya nggak apa-apa terus-terusan. Dan banyak kejadian kan juga begitu ya. Jadi kayak contoh, istilahnya anak mama itu ya. Ya anak mama. Ketika kita ngajar di Kredikat Revolution, kan murid-murid itu kan ada beberapa orang yang nggak berkembang. Aku biasanya ini anak mama ini pasti kan. Mau istilahnya tidak mau berusaha cara sendiri. Berpikirnya itu tidak berkembang. Ya untungnya kita nggak pernah ketemu yang problematik ya kayak sakar PDW. Nah kadang-kadang kan orang itu perkara punya relasi, punya kekayaan, dia itu menganggap bahwa semua orang itu bisa dibeli dengan uang bapaknya. Makanya ada salah satu istilahnya di Dono Kasino Intro itu kan? Yang mana itu Pak? Pokoknya halal aja. Udah, nggak usah lu pikirin. Memang begitu anak orang kaya, lagunya suka tengil. Duit bapaknya halal aja. Yang mentang-mentang. Nah, cuman mereka tidak tahu bahwa ya memang di Indonesia itu ya plus minus lah kan. Kalau nggak ada duitnya nggak jalan. Ya, hampir semua lah. Hampir. Makanya ketika si Jos bilang, kamu orang miskin nggak bisa ngelaporin saya. Kenyataannya secara normal seperti itu. Tapi ketika kasus itu menjadi viral dan semua orang itu bertindak, ya speak up, ya langsung. Polisi itu akan istilahnya memfokuskan yang viral dulu. Buktinya kasus George ini, langsung yang kan itu, langsung ada yang menindaklanjuti. Ya menindaklanjuti kan, kasus George ini kan juga itu dari bulan Oktober 17 sudah lapor. Ya, katanya. Cuman baru dapat sekarang. Dan tahu nggak kasus George ini menarik? Kan kemarin barusan ini kan kita itu selalu digemparkan dengan kasus Agus. Ya, Agus. Betul kan? Agus. Agus Buta, Agus Buntung, Gus Miftah, dan ternyata yang lain. Ternyata nama lengkapnya George itu adalah George Sugama Halim. Sugama kalau dibalik apa? Ya Agus. Agus lagi. Agus lagi. Jadi apakah 2024 itu kepilihan Agus ya kan? Aduh. Agus gitu kan, ya kan. Nah, lu jadi masalah ya. Nah, tapi itu akhirnya kan menjadi viral. Nah, problemnya kalau kita viral itu kayak aku kan juga dekat dengan Pak Ahmad Saroni, kemudian John LBF. Kita melihat sesuatu ini bisa diangkat apa enggak. Karena banyak yang DM aku loh. Rame memang Pak tadi DM-nya Pak Roy. Tolong dibantu viralkan ini. Iya. Rate-nya berapa? Waduh, rate-nya berapa? Ini kan kayak kita yang bingung bales sih Pak biasanya. Jadi buat teman-teman yang tanya rate apa segala, yang bales itu mereka ini loh. Kan bingung rate-nya berapa. Kita nggak pernah minta rate apapun, tapi juga nggak semua bisa kita angkat. Karena begini teman-teman ya, formula viral itu ya, lu harus tahu ya, formula viral itu yaitu
kalau ada kayak orang miskin berhadapan dengan orang kaya, ini kemelindi banget, itu pasti viral. Ya, mesti rame. Mesti viral. Dan biasanya problematikanya adalah apa? Ya karena dimanja. Biasanya itu dimanja tuh. Nah, dimanja dengan kekuasaan, dengan segalanya lah yang istilahnya yang wah-wah itu. Uang apa segala akhirnya menciptakan masalah. Jadi buat kawan-kawan ini hati-hati. Jadi ini sebenarnya adalah rebalancing cara alam itu untuk menyeimbangkan sendiri. Di tengah orang, kalau ke polisi itu kan sekarang kan no viral no justice. Ya. Kamu punya uang apa viral gitu kan? Kalau nggak punya uang harus viral. Nah, cuman kalau kasusnya itu sesama orang kaya itu nggak viral. Ketutup sendiri istilahnya. Enggak, karena jadi yang namanya viral itu adalah orang itu yang nggak ikut apa-apa, tapi ikut terlibat secara emosional ngikutin apa segala di situ. Ya. Nah kalau orang kaya lawan orang kaya kan dia nggak ngapain gue mikirin gitu kan. Nah, tapi ketika udah rakyat jelata ditindas penguasa, ditindas pejabat, ditindas orang kaya, nah itu pasti viral itu Pak. Nah, dan sebenarnya ini juga berbahaya ya. Jadi terutama kalau Anda kasus Agus ini yang Agus George ini ya, yang anak tukang roti ini kan, kalau kita lihat komen-komennya kan sudah arahnya kan rasis-rasis ya. Iya. Jelek lah. Jangan lupa 98 ya. Lu tahu nggak? Coba kalau kasusnya Papa Ivan Pudel itu ya. Coba kalau korbannya bukan orang sesama Chinese. Itu udah pecah itu. Oh iya. Jadi buat teman-teman juga hati-hati, terutama kalau yang merasa cindo, jangan semena-mena, video di mana-mana gitu loh ya. Karena apa? Bisa jadi karena gara-gara perbuatanmu itu nanti rusak cindo se-Indonesia ya. Orang itu malah jadi jengkel. Padahal ini kan manusia ya, namanya cindo ada yang jahat, ada yang baik. Ya. Sama seperti kayak orang Jawa, orang Melayu, orang Batak itu ada yang baik, ada yang jahat. Ya. Cuman narasi-narasi itu gampang dibangun karena ya memang cindo itu kan bisa jadi apa ya, kambing hitam dari semua masalah. Istilahnya mudah dinyalakan. Untuk kambing hitam kan, gitu loh, karena putih sendiri gitu kan. Nah, padahal juga sekarang ini kan kasta tertinggi ani-ani kan kalau sudah dianggap cindo. Ketika dipanggil C, ya itu dia berarti kasta tertinggi. Begitu ditransfer Maesaro. Nah itu. Tapi hati-hati ya masalah hal seperti ini ya. Agak rawan karena sosial media begitu cepatnya, karena kan sangat apa ya, berita itu viral ya kan begitu cepat. Nah tapi ya kembali lagi ya, dengan viral ini sebenarnya ini adalah mekanisme. Kalau ditanya ya kenapa aku nggak membahas kartu kredit ya karena di story kan ada iklannya. Dan silakan Anda kalau mau belajar tentang kartu kredit, cari modal ratusan juta bahkan miliaran tanpa jaminan, silakan belajar di workshop Credit Card Revolution. Nah, nomornya di sini pasti ada. Di sini, silakan belajar di situ. Nah, tapi kan kondisi keuangan itu juga tergantung dengan kondisi politik sosial media saat ini. Betul, Pak. Nah, yang menjadi masalah adalah kadang-kadang nggak semua itu harus diviralkan. Ya. Nah, makanya teman-teman ya, saya nggak, kalau banyak yang respon Pak tolong diviralkan ya kan, saya lihat-lihat dulu gitu loh. Ya. Karena kalau momennya sudah kadaluarsa itu mau diviralin modal apapun percuma. Kayak contoh ada orang yang tanya di DM, Pak kok nggak pernah bahas robot trading lagi? Padahal masalahnya 3 tahun ya. Kalau aku bahas ya, problemnya gini loh. Kita bikin sesuatu, algoritma itu kan, kalau saya kan, kita kan punya 209.000 follower. Ya. Kan nggak semua itu lihat postingan kita gitu loh. Ya. Dia itu kan ketika kita posting sesuatu yang tidak viral, ya yang lihat paling cuma 1.000-2.000 orang. Nggak ada respon. Tapi kalau yang viral ini, kalau yang viral itu kan responnya langsung tinggi lah istilahnya langsung semuanya tinggi, ya. Itu menjadi intensitas. Nah, cuman bedanya begini ya, pertanyaannya apakah saya ikut pansos harus dijawab iya. Tapi tujuan saya pansos adalah apa? Tujuan saya pansos adalah untuk mengedukasi. Betul, Pak. Karena kayak contoh saya pansos kasusnya Agus, ya ke istilahnya sama Agus itu mengedukasi. Ya kan akhirnya kan view. Kasus Gus Miftah. Gus Miftah ya. Kamu coba ingat-ingat ya. Ya akhirnya kan kita ini sebagai seorang influencer itu kan ketika kita punya tanggung jawab yang besar, kita itu bisa memberikan influence yang baik kan bagus. Ya. Karena contoh ya, ketika kasus Gus Miftah, ketika awal itu boom, semua kan menghujat Gus Miftah semua. Iya, betul. Ya kan semua menghujat Gus Miftah. Sampai pada akhirnya aku bikin video, ya. Loh ini kan karena
kehendak Tuhan aja bekerja dengan cara yang misterius. Gus Miftah dapat pelajaran, Pak Son Haji dapat berkah gitu loh kan. Nah, akhirnya kan narasi masyarakat mulai berubah. Iya. Nah, akhirnya kan disorot Pak Son Haji, akhirnya Pak Son Haji dapat 100 juta dari Willy Salim, kemudian dapat 300 juta, dapat umroh, dan itu kemudian akhirnya yang terjadi apa? Sekarang kalau pengajian, itu bakul teh banyak kayak di video ini. Bakul SR diborong teko kabeh sak donya. Nah, tapi artinya kan pengaruh kita sebagai influencer itu ya kadang-kadang kita nggak dibayar kok begitu tuh. Kita tapi kan kalau ada orang lemah kan kita pasti ingin membantu apa segala, tapi juga lihat-lihat. Ya kalau yang masalah kayak Agus Buta itu kan ya keterlaluan lah. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita nanti ketemu pada obrolan berikutnya. Next obrolan kita akan membahas apa ini, Pak? Kita akan bahas perseteruan Alvin Lim sama Hotman Paris. Wah, ini rame ini, Pak ya. Ini rame ini, Pak. Sampai jumpa berikutnya ya. Oke, sampai ketemu lagi ke channel Roy Sakti.